Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Engineer. Selamat datang di channel kami, Obeng, Obrolan Engineering. bersama saya, Nurjaman Iwel. Dan saya, Egi. Oke, Pak Egi. Untuk teman-teman engineer di seluruh Indonesia, Pak Egi, dari Sabang sampai Merauke, wajib mengikuti channel kita, Pak Egi. Kenapa, Pak Egi? Karena channel kita ini akan berisi membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia engineering. Teman-teman yang sudah expert ataupun yang beginners ataupun yang baru lulus dari sekolah kejuruan gitu, ataupun seorang kalau kuliah itu namanya Pak Egi? Fresh graduate gitu kan, yang baru lulus dari universitas teknik, yang pengen mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan engineering, maka wajib mengikuti channel kita, Obeng, Obrolan Engineering. Baik Pak Egi, sebelum kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia engineering, kita harus pahami dulu, kita harus mengerti, kita harus tahu engineering itu apa, Pak Egi? Engineer itu bahasa Inggris. Engineer itu kalau bahasa Inggrisnya itu insinyur ya, betul nggak? Nah, kalau teman-teman kita di Indonesia, bahasa Indonesianya sering mengatakan bahwa engineer itu sama dengan teknisi, betul nggak? Oke. Nah, apa sih pengertian daripada engineer atau teknisi itu, Pak Egi? Secara garis besar saja, Pak Egi. Pak Egi bisa menjelaskan ke teman-teman supaya teman-teman mengetahui dan memahami apa itu seorang engineer. Oke. Engineer di sini itu adalah seorang profesional yang memang mempunyai kemampuan dari segi teknis maupun K3. Oke, itu engineer. Betul. Kalau engineering itu adalah pekerjaannya. Engineering itu profesinya. Profesi, ya pekerjaannya. Oke, benar. Profesi dengan pekerjaan sama. Oke. Benar nggak? Oke, terus lanjut Pak Egi. Nah, engineer di sini tadi profesi atau sebuah pekerjaan sama halnya dengan teknisi. Nah, cuman berbedanya ada profesionalnya di sini. Profesionalnya di sini tuh dia mengetahui aspek K3. Itu engineer? Betul. Nah, saya pengen tanya Pak Egi. Ini teman-teman kita ini juga banyak yang berprofesi ya sebagai seorang teknisi yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, Pak Egi. Ada tukang las, ada tukang pompa, gitu kan, ada tukang listrik, gitu kan, terus ada tukang teing, banyak lah, gitu kan ya, Pak Egi. Nah, apakah tukang-tukang itu yang menekuni profesi, menurut saya gitu kan, itu adalah suatu profesi teknisi juga. Apakah tukang-tukang itu disebut teknisi juga, disebut engineer juga, atau seperti apa nih menurut pandangan Pak Egi? Oke. Nah, sebenarnya kembali lagi ya, tukang itu sebenarnya hampir sama dengan teknisi atau seorang engineer. Bedanya profesionalisme terkait K3-nya dia tidak ada gitu posisinya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman suka lihat di luaran sana, misalkan tukang las listrik aja yang mungkin banyak ditemukan di jalanan. Jadi posisinya itu ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan, hampir dibilang jarang sekali mereka menggunakan safety. Kalaupun ia menggunakan safety, mereka hanya menggunakan misalkan hanya kacamata hitam. Nah, mereka nggak pakai tuh yang namanya kedok las, sarung tangan las, airpag las, semuanya tuh nggak ada gitu. Sepatu safety. Sepatu itu nggak ada gitu. Gitu. Nah, jadi yang membedakan di sini antara si tukang dengan engineer ini, mereka tidak paham terkait K3 gitu posisinya. Beda halnya dengan seorang engineer. Nah, kalau orang engineer itu mereka melakukan sebuah pekerjaan, misalkan tadi kita ngomongnya asumsinya adalah tukang las gitu ya. Mereka melakukan pekerjaan di sini itu ada lasan, misalkan mengelas suatu pipa, mengelas suatu apapun itu yang memang perlu dielas gitu posisinya, tapi mereka menggunakan safety. Nah, barulah kita disebut profesionalisme gitu. Oke, berarti seorang tukang dengan seorang engineer itu perbedaannya itu di profesionalisme. Profesionalisme. Yes, di profesionalismenya Pak Egi. Betul. Itu berbeda. Jadi seorang tukang itu mereka itu
sebenarnya adalah seorang teknisi juga, Betul. seorang engineer juga, Mm. tapi belum dikatakan engineer sebelum memenuhi syarat-syarat APD Ya, betul. K3 Betul. gitu kan, yang memang itu eh, diwajibkan kepada seorang engineer. Mm-mm. Kita selalu melihat gitu kan di properti teman-teman gitu kan ya, seorang chiefnya gitu kan selalu memberikan arahan, selalu mengingatkan, membuat aturan gitu kan, yang SOP, SOP. IKA gitu kan. Nah itu eh, apa namanya, perbedaannya di situ Pak Egi. Mm-mm. Jadi Nah, cuman teman-teman juga mungkin di luar sana ada yang nggak tahu juga nih masalah K3 ya. mm-mm, Nah, K3 di sini itu adalah sebuah singkatan sebenarnya. mm-mm. Nah, Kesehatan, eh, keselamatan kerja. kesehatan, keselamatan kerja itu betul. Tapi Mm-mm. mungkin yang pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih harus sehat dulu? Kenapa sih nggak keselamatan dulu atau kerja dulu? Mm-mm. Kenapa sih? Gitu kan posisinya ya. Kenapa nggak kerja, kesehatan, selamat? Nah, gitu. Keselamatan, kesehatan kerja. Keselamatan, kesehatan kerja. Kesehatan, keselamatan kerja. Nah, intinya kenapa sih harus keselamatan, kesehatan kerja? Harus selamat dulu. Ya, kenapa harus selamat dulu? Kenapa nggak harus sehat dulu? Karena gini Pak Egi, seorang engineer itu harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dulu sebelum kita bekerja. Jadi kita memikirkan dulu, apabila kita akan bekerja, misalkan contoh aja pengelasan gitu kan. Berarti kan ketika kita akan mengelas, kita harus sudah memprediksi bahwa akan terjadi percikan api gitu kan. Ketika terjadi percikan api, silau gitu kan. Nah, hal pertama yang harus dipikirkan itu berarti, untuk menghindari silau itu supaya mata tidak rusak, maka menggunakanlah APD Google Mask gitu kan. Nah, terus selanjutnya ketika ada percikan gitu kan, percikan api itu tuh ada ke bawah, ke pinggir gitu kan. Berarti kan kita harus menjauhkan hal-hal yang memang mudah terbakar. Seperti misalkan di situ ada bensin gitu kan. Nah, itu harus dijauhkan Pak Egi. Kenapa dijauhkan tuh? Nah, supaya itu tadi yang Pak Egi bilang, K3 itu harus yang pertama itu harus selamat, keselamatan. Itu yang harus diperhatikan dulu Pak Egi. Terus ketika kita bekerja di ketinggian gedung gitu kan, kita harus memikirkan bagaimana nanti kalau misalkan kita jatuh. Berarti kan kita harus mempersiapkan hal-hal itu. Dengan apa? Kita melakukan dengan body harness gitu kan, dengan safety gitu kan. Nah, itu harus dipersiapkan. Jadi yang diutamakan itu adalah kesehatan dulu, betul nggak? Keselamatan dulu. Ya, nah mungkin tadi ada sedikit ya yang mau saya tanyakan di sini tuh mungkin lebih ke kayak keselamatan di sini apakah memang hanya untuk diri kita sendiri, lingkungan kita tidak perlu diperhatikan? Boleh diperhatikan. Oh boleh. Caranya gimana tuh biasanya itu? Jadi akibat, berarti kan hal-hal yang akan terjadi apabila kita melakukan suatu pekerjaan itu harus diperhitungkan, harus dipikirkan apa yang akan terjadi, apa akibatnya, potensinya apa yang akan menjadi dampak dari pekerjaan yang kita lakukan. Kita harus perhatikan itu Pak Egi. Betul tidak? Betul. Setuju. Nah, menurut Pak Egi ini apa nih? Coba saya pengen tahu nih, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus apa? Keselamatan dulu, baru kesehatan dulu. Udah pasti sih jadi gini posisinya. Kenapa harus keselamatan dulu? Jadi posisinya itu tadi memang saya setuju. Jadi ketika kita akan melakukan sebuah pekerjaan, nah kita harus cek apa aja yang kita perlukan agar kita selamat dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah biasanya kalau kita udah selamat, sudah pasti kesehatan juga kita akan mengikuti gitu. Nah kerjanya juga enjoy gitu posisinya, ya Pak ya? Yes. Posisinya. Tapi kalau misalkan tadi ketika kita mau melakukan pekerjaan, keselamatannya nggak diperhatikan, misal nggak menggunakan misalnya kacamata las. Nah, kesehatannya APD pasti terganggu. Iya, kesehatannya pasti terganggu. Kenapa? Karena si posisinya itu nanti si matanya kena sinar asap yang ada pada percikan lasan gitu. Akhirnya tidak sehat dan akhirnya tidak bisa kerja gitu. Makanya kenapa perlu ditekankan di sini adalah keselamatan dulu, bukan kesehatan. Gitu. Kalau selamat udah pasti sehat. Tapi mungkin di luar sana ibu, bapak atau teman-teman rekan di luar sana juga ada yang berpikir, Pak kerja mah harus sehat dulu. Kalau nggak sehat mau bisa kerja, gitunya. Ada juga. Itu di rumah sakit lagi. Jadi teman-teman yang bekerja di rumah sakit gitu kan selalu menyebut kesehatan dulu. Kesehatan, keselamatan kerja. Kenapa ya? Karena mereka bekerja di rumah sakit. Harus sehat dulu katanya. Gitu kan. Nah, jadi ini juga menjadi hal yang sangat penting Pak Egi.
kita berdebat terus dari tadi, keselamatan dulu, kesehatan dulu gitu kan, mana dulu. Nah, ini nanti kita sometime kita akan menghadirkan, kalau mengadakan itu barang itu pengadaan barang. Kita akan menghadirkan teman kita, narasumber kita yang memang expert di bidang K3, dan kita akan membahas itu, Pak Igi. Ya, jadi teman-teman jangan kemana-mana nih. Jadi memang harus terus mengikuti channel kita, Pak Igi, gitu kan. Untuk mengenai masalah K3 ini kita akan bahas eksklusif, teman-teman. Next di episode berikutnya. Ini selanjutnya, Pak Igi, kita kembali lagi ke laptop deh, engineer, gitu kan ya. Tadi Pak Igi bilang gitu kan, perbedaan engineer dengan tukang, gitu kan ya. Itu perbedaannya itu salah satunya di profesionalisme, gitu kan. Selain profesionalisme nih, perbedaannya apalagi, Pak Igi, gitu yang membedakan seorang tukang dengan seorang engineer? Biasanya seorang engineer itu pasti pertama dia punya yang namanya skill atau kemampuan gitu untuk menghasilkan sesuatu atau produk. Sama, Pak Igi, kalau tukang juga? Iya, belum beres. Oh, belum beres. Siap. Oke, lanjut. Yang kedua, dengerin dulu. Semangat saya nih. Kalau yang udah ngomong dengerin dulu nih. Semangat. Jadi yang kedua tadi wajib mengetahui terkait masalah K3. Nah, kalau masalah tadi K3-nya ada kesehatan, keselamatan, nanti kita bahas posisinya karena biar nggak terlalu panjang. Nah, habis ini kita ada yang namanya tuh time schedule atau membuat schedule gitu. Schedule di sini tuh nanti mungkin teman-teman harus tahu ada yang namanya TPM atau Total Productive Maintenance. Nah, di dalam TPM itu nanti kita punya 8 pilar. Nah, ini kalau tukang-tukang di luar sana ketika teman-teman tanya TPM 8 pilar apa aja pasti bingung gitu. Nah, tapi teman-teman di sini sebagai seorang engineer wajib tahu 8 pilar ini tuh apa aja sih gitu ya. Pilar itu adalah pondasi. Pilar itu adalah pondasi. Jadi gimana caranya TPM atau Total Productive Maintenance ini bisa tercapai? Dengan cara ada pondasinya. Nah, pondasinya itu ada 8 pilar. Gitu. Pilar yang pertama itu ada yang namanya autonomous maintenance. Gitu. Speaking English ya. Ini English Ini harus ada translate, atau misalnya pagi bisa menjelaskan apa itu autonomous, bahasa Indonesianya deh biar. Jadi autonomous maintenance di sini itu adalah pemeliharaan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Nah, example gini cara mudahnya. Ketika teman-teman punya yang namanya kendaraan sepeda motor. Nah, pertanyaannya, yang memelihara tanggung jawabnya teman-teman atau yang punya bengkel? Atau misalnya bengkel Ahas, Yamaha, atau apapun itulah ya. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Tapi yang utama supaya lifetime-nya ini tercapai, yang punyanya dulu gitu. Jadi di sini tuh disebutnya autonomous maintenance atau maintenance yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Gitu. Jadi misalkan teman-teman melakukan pencucian motor, itu namanya autonomous. Kalau di dunia engineering, misalkan servis AC. Servis AC nggak mungkin dilakukan oleh diri sendiri, nggak mungkin. Itu harus sama teknisi. Nah, kalau di dunia engineering itu contoh misalkan kita ada yang namanya kitchen tuh. Biasanya di rumah sakit ada kitchen. Di hotel ada kitchen dan lain sebagainya. Di restoran dan lain sebagainya. Nah, ketika saya misalkan berprofesi sebagai chef gitu posisinya. Nah, beres masak ini tuh bukan lantai ya, apa namanya? Alat masaknya semua dibersihin, dilap, dirawat gitu. Nah, itu maksudnya autonomous maintenance. Gitu. Jadi autonomous. Autonomous maintenance itu. Jadi artinya itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang engineer, tapi pekerjaan yang dilakukan oleh diri sendiri. Betul. Gitu. Secara globalnya itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Baik itu seorang pencuci piring, baik itu seorang chef, baik itu seorang tukang elas, baik itu seorang tukang elas. Iya. Tukang las maksudnya gimana? Tukang las listrik, las karbit gitu kan. Ya, itu kan bisa juga kan. Oh, bisa juga karena habis menggunakan alat harus dirawat, dilap gitu kan posisinya. Menarik teman-teman. Gitu kan. Teman-teman ini menarik sekali gitu kan. Bahwasannya suatu pekerjaan itu tidak harus menjadi satu patokan bahwa kita seorang engineer harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan engineer. Tapi teman-teman di luar engineer juga harus bisa
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka sendiri. Betul. Seperti tadi chef gitu kan, setelah habis masak mereka harus melakukan maintenance dengan cara apa? Ya dengan cara membersihkan alat-alat yang mereka pakai setiap hari. Betul. Ya, betul nggak? Betul. Supaya apa Pak Egi? Supaya peralatan itu awet, lifetime-nya bersih, dapat, lifetime-nya lebih lama. gitu. Menarik sekali. Lanjut Pak Egi, Nah. selain Anonymous Jadi tadi kan maintenance. ada 8 pilar ya. Sebenarnya kalau kita bahas Itu baru satu pilar. kalau kita bahas satu-satu panjang sebenarnya. Mm-mm. Nah, saya akan agak sedikit lebih cepat aja. Kedua, kita ada namanya itu adalah planning maintenance. Mm-mm. Nah, kenapa sih harus ada planning maintenance itu? Perencanaan. Perencanaan lah istilahnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan maintenance itu Pemeliharaan. ada dua lagi di bawahnya tuh, ada prediktif, ada korektif. Oh yes. Wah, panjang lah posisinya. Sampai nanti pilar 3, pilar 4, 5, 6, 7, dan ke-8 yang terakhir itu ada pilar yang paling penting di situ. Oke. Nah, pilar yang ke-8 di sini tuh lebih ke kayak administrasi. Jadi segala sesuatu yang teman-teman buat dari pilar 1, 2, 3, 4 harus datanya tuh terkumpul, terrecord gitu posisinya. Nah, nanti dari record itu sebagai evaluasi. Biasanya kalau seorang chief engineer itu nanti mereka akan buat namanya budgeting tahunan. Nah, budgeting tahunan by ini gitu. Pilar 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, mungkin next time ya kita akan bahas satu persatu nih pilarnya. Sampai pilarnya ini roboh. Kalau pilar roboh berarti nanti kita akan runtuh. Nah, gitu. Ya, kalau sudah runtuh kita tidak bisa bekerja. Ya. Jadi ke-8 pilar ini haruslah kita rawat. Betul. Harus dijalankan. Harus dijalankan. Betul. Supaya apa? Supaya kokoh. Ya, gitu. Sehingga TPM atau total productive maintenance di sini teman-teman bisa tercapai gitu posisinya. Dan secara mungkin efeknya, satu LT-nya atau lead time-nya akan bertambah. Kedua, masalah atau kalau saya sebutnya tuh unschedule ya. Masalah yang memang masalah yang memang tidak diinginkan. Contoh misalkan AC lagi dipakai tiba-tiba bocor. Nah, ini tuh kan perlu yang namanya itu maintenance gitu. Makanya tadi 8 pilar ini wajib dijalankan agar tidak terjadi yang namanya unschedule gitu. Ini membahas 8 pilar, teman-teman. Nggak akan habis 1 jam. Jadi nanti kita akan bahas eksklusif juga nih mengenai 8 pilar ini Pak Egi ya. Gitu kan. Nah, sebelum membahas ke situ, kembali lagi mungkin ya ke awal ya tadi ya. Kita akan kembali lagi ke awal gitu kan. Karena dunia engineering ini sangat-sangat luas sekali Pak Egi. Nggak akan pernah habis dibahas gitu kan. So, teman-teman yang memang belum mengerti ataupun ada pertanyaan apa yang tadi kita bahas gitu kan, teman-teman bisa komen. Bahwa nanti insya Allah saya dan Pak Egi yang akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semua. Gitu. Kembali lagi Pak Egi, seorang engineer gitu kan, berbeda dengan seorang teknis tukang gitu kan. Nah, tukang itu ada tukang bangunan. Betul. Gitu kan, tukang listrik, tukang las gitu kan. Sebenarnya di dunia engineering juga ada yang namanya civil engineering. Civil engineering kalau bahasa Indonesianya itu tukang bangunan ya. Tukang bangunan Pak Egi. Ya. Nah, ini tukang bangunan ini itu menurut saya itu merupakan seorang engineer juga. Karena mereka itu memang berpikir. Tapi mereka itu tidak mempunyai pemikiran. Tidak mempunyai berpikir tapi tidak mempunyai pemikiran. Nah, ini gimana nih? Nah, ini. Maksudnya bukan begitu. Jadi dia itu bekerja tapi tidak memikirkan seperti misalkan hari ini kita akan melakukan pekerjaan A. Plan schedule gitu kan. Nah, mereka tidak membuat secara teori, tidak membuat secara tidak dituangkan ke dalam tulisan, tapi mereka itu praktek saja. Kadang-kadang saya selalu bertemu dengan orang tukang bangunan, gitu kan. Mereka kalau misalkan diajak berdebat dengan seorang arsitektur, diajak berdebat dengan seorang orang yang expert di bidang konstruksi, gitu kan. Mereka itu selalu mengatakan hal-hal yang benar, gitu bahwa tidak Pak, ini harus begini, harus begitu, harus begitu. Enggak, menurut kita teori ini seperti ini, gitu kan. Jadi seorang tukang itu
tidak teoritis, tapi seorang engineer itu teoritis. Betul nggak Pak Egi? Sebenarnya kalau dibilang betul nggak juga sih ya posisinya. Makanya kenapa tadi saya bilang di sini tuh seorang engineer itu dia itu harus punya kompetensi di bidangnya. Nah, kompetensi di sini tuh berarti kan bisa melakukan. Contoh Ya, misalkan kalau tukang juga bisa melakukan Pak Egi. kan jadi gini, yang saya mau jelasin itu antara tukang dengan seorang engineer. Jadi kalau tukang dia tuh hanya bisa melakukan. Secara mungkin posisinya pengalaman, dia juga ada gitu posisinya ya. Tapi dia itu tidak bisa menuangkan apa yang ada di dalam pikirannya, biasanya itu ke dalam sebuah konsep atau desain. Ataupun juga kalau kita lebih dalamnya lagi, mereka nggak akan tahu ada yang namanya aturan misalkan ISO 9001 2015, itu juga mereka nggak akan tahu. Ya. Nah, yang membedakan dengan yang namanya engineer, mereka tuh harus tahu semuanya. Nah, di luar sana, dan mungkin ada teman saya juga gitu posisinya, mereka berprofesi sebagai engineer ceritanya. Bahkan ada tulisan di sini, I'm engineer. I am engineer. Gitu. Keep calm, I'm engineer. Nah, gitu, gagahnya. Posisinya tuh. Berikut tidak tahu apa artinya itu engineer. Nah, gitu kan. gitu. Tidak paham pekerjaan engineer. Betul. Nah, jadi posisinya di sini tuh sedikit saja. Jadi ketika teman-teman mengaku sebagai seorang engineer, teman-teman satu wajib bisa melakukan gitu ya. Karena kalau seorang engineer biasanya kalau di dalam suatu perusahaan itu ada tahapannya biasanya ya. Dari mulai mungkin kalau hotel tuh ada namanya DW, daily worker. Atau misalkan pekerja harian lepas lah bahasa Indonesianya ya, kurang lebih gitu. Terus nanti mungkin naik sebagai seorang teknisi. Nah, dari teknisi mungkin ada yang naik jadi supervisor, mungkin ada duty, kalau nggak ada duty mungkin jadi chief engineer atau asisten chief engineer. Nah, semua tahapan ini pasti diawali dari tahap yang paling rendah, yaitu mungkin DW atau teknisi, gitu posisinya. Nah, ketika teman-teman ada di posisi DW, manfaatkanlah di sini kesempatan teman-teman untuk mengasah skill teman-teman di bidang teknis. Nah, nanti ketika teman-teman naik, di sana ada di level supervisor, di level misalkan chief engineer atau manager engineer, nanti itu pelajari beda lagi konsepnya. Jadi bukan hanya teknis, tapi harus lebih ke manajerial. Manajerialnya ada, yaitu terkait masalah gimana caranya shaping, gimana caranya membuat sebuah laporan, gitu kan posisinya. Jadi yang mudah-mudah saja membuat jadwal, gitu. Jadwal di sini banyak. Jadwal kerja, jadwal maintenance. Jadwal maintenance, betul. Di sini banyak. Jadi kembali lagi kalau teman-teman di sini mengaku sebagai seorang engineer, nah teman-teman wajib penuhi syarat-syaratnya gitu, sehingga teman-teman menjadi seorang engineer yang kompeten. Karena kan kalau kita biasa habis sertifikasi tuh biasanya, salam kompetennya gimana coba? Salam Prenjina. Oh gitu? Oh bukan gini, salam Prenjina, bukan gini. Ya gini. Kalau Prenjina kebanyakan. Oh gini, oke. Gitu. Kalau sini obeng. Nah mungkin nanti teman-teman juga yang nonton gitu ya, nanti mungkin punya salam-salam sendiri mungkin ya. Nanti mungkin tulis di komentar aja, oh salam engineer-nya fuck you misalnya, gini fuck itu ya? Kayak gini. Gimana? Nah itu mah terlalu ekstrim. Oh terlalu ekstrim, oke. Oke teman-teman, Pak Egi, kita sudah bahas tadi mengenai masalah apa itu arti engineer, apa itu arti teknisi, apa itu arti tukang, gitu kan perbedaan-perbedaannya. Tadi kita sudah lihat gitu ya, sudah kita mendengarkan dari Bapak Egi gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang lainnya yang memang sudah expert di bidang engineer atau teman-teman yang baru belajar, punya pengalaman, tahu, mengerti, paham apa itu engineer, tulis komen ya, bawah ini. Betul. Tambahan-tambahannya, Pak Egi. Siap. Setuju Pak Egi? Setuju. Oke, teman-teman. Untuk episode pertama ini kita akan membahas dulu mengenai masalah apa itu artinya. Next, di episode kedua kita akan bahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia engineering yang lainnya. Seperti MEP dan sipil, mechanical, electrical, plumbing, dan sipil. Baik, teman-teman semuanya, kita akan ketemu lagi di episode kedua. Salam Prenjina.